Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Sabtu tanggal 4 September tahun 2021 ini, Rizik Syihab kecewa kepada Prabowo Subianto tidak membantu kasusnya. Sumber saya dari YouTube. Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2019, Rizik Syihab mendukungnya dalam Pilpres tersebut. Ternyata dukungan Rizik Syihab kalah, tidak berhasil, sehingga tidak ada gunanya katanya. Sejak saat itu Prabowo Subianto tidak mau bertemu kepada Rizik Syihab, karena kalau melihat suara Rizik Syihab ini begitu besar, katanya pendukungnya sampai 13 juta. Kemungkinan besar nanti dalam Pilpres tahun 2019 tersebut akan dimenangkan Prabowo Subianto. Ternyata hanya di mulut saja, kenyataannya tidak ada, malah kalah, sehingga sampai saat itu tidak percaya lagi Prabowo Subianto kepada Rizik Syihab tersebut, sehingga tidak percaya lagi karena kalah juga walaupun didukung. Padahal berarti dukungan daripada Rizik Syihab itu, pendukung-pendukungnya boleh dikatakan hanya sedikit, tidak sampai 13 juta, hanya beberapa juta saja mungkin yang pendukungnya tersebut. Tetapi dia sering menyatakan pendukungnya sudah cukup besar, kata di seluruh Indonesia ini, sampai Prabowo Subianto tertarik mendengar perkataan daripada Rizik Syihab tersebut. Ternyata setelah Pilpres hanya kalah juga, tidak ada gunanya. Setelah Presiden Joko Widodo menang, menunjuk Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Berbagai cara dilakukan Rizik Syihab atas perkaranya, yaitu pada saat Rizik Syihab mengajukan banding atas perkaranya, perkara protokoler kesehatan terkait dengan pandemi virus corona, ke Pengadilan Tinggi DKI melakukan tekanan kepada hakim dengan melakukan demonstrasi besar-besaran, tetapi tidak, putusan hakim tetap saja menguatkan putusan pengadilan negeri selama 4 tahun, sehingga timbul kekecewaan daripada Rizik Syihab tersebut yang harapannya tadi besar sekali akan bebas. Sebelumnya besar harapannya Rizik Syihab ini kepada Prabowo Subianto, karena selaku Menteri Pertahanan akan membantu meringankan hukuman Rizik Syihab, karena Rizik Syihab ini minta balas jasa karena waktu Pilpres 2019 mendukung membantu Prabowo Subianto agar menang, ternyata kalah. Akhirnya Prabowo Subianto kecewa, tidak ada gunanya bantuan kepada Rizik Syihab diberikan. Dan harapan saya, jangan mengandalkan orang lain, andalkan saja dirimu sendiri atau dirinya Rizik Syihab itu sendiri. Berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar perkaranya dibebaskan hakim. Jangan percuma ustadz besar yang dekat dengan Allahnya. Nah, itulah, padahal Rizik Syihab ini adalah seorang tokoh agama besar, sangat diakui oleh masyarakat Indonesia. Kesedikit-sedikit masalah doanya, berdoa kepada Tuhan, akan dihukum Allah dan juga akan dirajam Allah, demikian seterusnya. Tetapi doanya itu rupanya tidak diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya dia tokoh besar dan juga dia yang hukumannya atas perkara bandingnya saja tidak bisa berkurang atas doanya, malah tetap saja hukumannya selama 4 tahun. Nah, itulah yang saya lihat kepada Rizik Syihab ini, agar dia berdoa sesuai dengan atas dirinya sendiri saja, jangan mengandalkan orang lain, dan andalkan Allah yang Maha Kuasa
agar perkaranya nanti dapat dimenangkan. Kalau nanti dimenangkan perkaranya tersebut. Karena Ustaz Abdul Somad itu jangan percuma sebagai ustaz besar yang dekat dengan Tuhannya. Berarti kalau memang dia doanya tidak diterima, hanya di mulut saja dia dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya apa permintaan apa permintaan daripada Rizik Syihab tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Buktinya perkaranya tersebut di mana diputus Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun. Dia naik banding dengan harapan putusannya akan tambah rendah. Berbagai upaya sudah dilakukannya, melakukan demonstrasi besar-besaran ke Pengadilan Tinggi DKI dan juga dengan harapan menekan hakim agar menjatuhkan hukum yang lebih ringan. Ternyata hukuman yang dijatuhkan hakim itu tetap saja tinggi, yaitu selama 4 tahun. Sama hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun. Sehingga timbul kekecewaannya. Padahal dia semua upaya dilakukan. Dan juga dia tadinya mengharapkan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan akan menggunakan wibawanya agar hakim dapat meringankan hukumannya tersebut. Ternyata Prabowo Subianto tidak memperdulikannya. Karena semua bantuan yang diberikan selama ini hampir sia-sia saja, tidak ada gunanya. Makanya Prabowo Subianto pun tidak memberikan bantuan. Percuma katanya memberi bantuan. Dia juga dibantu tidak menang. Jadi itulah saya lihat halnya. Sehingga saya pikir besar harapan saya agar Rizik Syihab ini berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dia ustaz besar agar semua permintaannya itu dapat dikabulkan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.